Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini aku mau kasih informasi mengenai status insentif kalian gagal di dashboard prakerja kan. Jadi aku tuh udah hubungi CS Prakerja dan informasi ini sangat penting bagi kalian yang insentif gagal biar prakerja segera memproses dana insentif kalian dan cepat dicairkan. Jadi aku harap kalian nonton video ini sampai habis dan simak baik-baik percakapan aku dengan CS Prakerja agar informasi ini sangat jelas dan membantu teman-teman semua biar insentif kalian itu nggak gagal lagi. Oke, tapi sebelum lanjut teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Jangan pernah ragu karena subscribe itu gratis. Cuma di channel ini yang terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Oke, nggak perlu lama-lama. Aku kasih lihat aja. Ini dia percakapan aku dengan CS Prakerja. Disimak baik-baik agar informasi ini jelas dan kalian bisa terbantu dengan adanya informasi ini. Oke, ini dia. Teman semua ini pada tanya, itu kenapa Ya, itu bisa gagal ya? Biar sekalian aja tanya. gagal. Untuk gagal ini banyak alasannya, Pak. Jadi kita harus tahu satu persatu, tapi kita infokan satu persatu juga. Yang pertama dilihat yang umum dulu ya, Pak ya. Ya benar. Rekening dan e-walletnya apakah memang ada perubahan data atau tidak? Khawatirnya untuk rekeningnya ini tidak aktif atau bagaimana, kita kan tidak tahu, hanya Ya, dari pemiliknya yang tahu. Nanti boleh dicek dulu kalau menggunakan rekening. Kalau menggunakan e-wallet, kembali diingatkan lagi, nomor handphone tidak boleh sampai tidak aktif. Dan jika memang ada perubahan data, segera diikut sertakan juga prakerjanya diubah datanya. Kalau misalkan tidak diubah, nanti datanya tidak terkoneksi, tidak bisa dicairkan. Itu untuk dari kendala rekening dan e-walletnya. Yang pertama ya Pak ya. iya benar. Yang kedua, jika memang gagal, dipastikan tanggal gagalnya tanggal berapa. Iya. Karena untuk saat ini Pak, di tanggal kepastian tanggal 26 Juni kemarin, itu ada satu peraturan baru yang mungkin tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu pemerintah meminta untuk peserta wajib mengisi ulasan dan rating di pelatihan yang sudah diambil. Kalau memang sudah mengisi, misalkan ada peserta sudah mengisi tapi Ya, gagal, nah tidak perlu khawatir. Yang penting kan sudah ada keterangan sudah mengisi. ya. Nanti dari pihak pelatihan akan konfirmasi ke kami data barunya. Ketika sudah diberikan data baru peserta kepada kami, maka datanya akan diubah. Pencairannya langsung diproses lagi, Pak. Tidak lama. Selama datanya sudah kita terima, akan langsung diproses lagi. Yang kedua, jika belum mengisi ulasan atau rating, Iya. silakan Bapak konfirmasi ke pelatihan-pelatihan yang diikuti. Karena kan beda-beda, ada yang ikut 1, 2, akan lebih. Silakan konfirmasi masing-masing. Nanti minta link pemberian ulasan dan rating. Ketika memang sudah diberikan linknya, silakan diisi supaya nanti supaya datanya sudah diterima oleh pihak pelatihan dan pelatihan bisa kirim ke kami. Kalau sudah dikirim nanti proses sama seperti tadi Pak, di mana data yang baru akan kita update, setelah diupdate baru pencairannya diproses lagi, dan itu kita proses setiap hari Pak untuk pencairannya yang gagal. Jadi gagal ini belum tentu tidak berhasil, tapi sedang kita proses lagi karena memang kita ubah menjadi gagal permintaan dari pemerintah supaya maksudnya itu adalah pemerintah tahu pelatihan ini apakah bermanfaat atau tidak bagi peserta. Jadi Pak intinya dia ini telah mengisi ulasan dan rating dan dicek data e-walletnya sudah benar semua. Tapi masih saja status dashboardnya itu masih gagal. Itu gimana sih Pak caranya biar status insentif gagal itu telah berubah menjadi sedang diproses dan insentifnya itu bisa dicairkan? Apa sih Pak hal yang harus dilakukannya? Seperti tadi Pak, ini yang tahu kan hanya Bapak dengan pihak pelatihan. Ya. Yang pertama, Bapak coba ingat dulu apakah sudah memberikan ulasan dan rating atau belum. Sudah. Contohnya Bapak ikut pelatihan di Skill Academy, Ya. pembelian Tokopedia. Nah, Bapak coba ingat-ingat dulu, karena kan ada beberapa yang sudah lama juga, Ya. sudah memberikan ulasan rating atau belum, di kedua tempat tersebut, yaitu Skill Academy dan Tokopedia-nya. Jika memang lupa, saya sarankan tidak perlu konfirmasi ke prakerja, tapi langsung saja Pak ke Skill Academy dan Tokopedia-nya. Nanti konfirmasi, tanyakan saja atas nama Pak Rahmat, contohnya Pak ya, Ya benar. menggunakan kartu prakerja dengan nomor sekian, apakah sudah mengisi ulasan dan rating atau belum? Ya. Bapak hubungi Tokopedia-nya, contoh ya Pak ya. Ya. Nanti kan Tokopedia buka database-nya, sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, mereka akan info sudah ada. Nah, Bapak boleh langsung infokan, tolong dikirim ke prakerja untuk data terbarunya, supaya segera diupdate. Tanpa Bapak infokan pun sama, mereka akan kita minta datanya, karena kita sudah koordinasi dengan semua pelatihan dan platformnya, seperti itu Pak. Berarti tidak usah hubungi prakerja lagi, harus ke webnya aja langsung biar dikonfirmasi dan pelatihan itu ke prakerja begitu.
Iya, tidak perlu pun tidak apa-apa. Karena memang walaupun hubungi kami pasti akan minta pesertanya cross check dulu ke pelatihan. Karena kan yang punya datanya dari pihak pelatihan langsung atau dari pihak platformnya langsung. Nah, kita tidak bisa mengecek karena yang punya akun dan punya wewenang adalah pemilik akunnya sendiri. Nanti kalau memang sudah dinyatakan sudah memberikan ulasan dan rating, ya tinggal ditunggu saja. Nanti kan akan di-update lagi datanya dari pihak pelatihan ke prakerja. Oh begitu. Ini Kecuali Pak, kalau belum mengisi. Nah, boleh minta linknya langsung ke pelatihan yang diikuti. Nanti akan diberikan, Pak. Karena kita sudah koordinasi. Kalau yang belum mengisi, silakan belikan linknya supaya bisa mengisi ulasan dan rating. oh begitu. Baik Pak, terima kasih ya infonya. Oke, baik teman-teman, itulah percakapan aku dengan CS Prakerja mengenai status insentif gagal. Jadi kesimpulannya itu, jika kalian sudah memberikan ulasan dan rating dan tak kunjung insentif kalian itu masih gagal, maka langsung saja konfirmasi ke web pelatihannya bisa melalui email kalian. Dan untuk kalian yang kurang ngerti dan kurang jelas, bisa cek WA aku di deskripsi, kalian bisa tanya dan hanya melayani yang sudah subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena cuma di channel ini yang terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.